رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyam sahrun mubarak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian? Masih kuat berpuasa? Saya insya Allah masih kuat. Sekarang ini sudah masuk 23 Ramadan. Bersamaan dengan 24 Maret 2025. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga para penggiat suara kita, mudah-mudahan selalu berinovasi. Jadi syukur terus, tak henti-hentinya kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan syukur tersebut menyadarkan kita kalau kita ini adalah makhluk hamba yang kalau kita tidak pandai bersyukur, maka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala teramat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu pandai bersyukur, Allah pasti tambah. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, maka amat pedihlah siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap amalan yang kita lakukan sungguhlah banyak pahalanya. Puasa kita, salat kita, zakat infak kita dikira pahalanya besar lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Tapi ingat, ada beberapa perkara yang jika kita lakukan, maka rusaklah amalan-amalan kita tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sittatu asya' tukhbitul a'mal." 7 perkara yang boleh merosak amalan kita. Yang pertama, apa dia? Yang pertama adalah sebagaimana hadis Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Yang kedua, wa qaswatul qalbi. Yang ketiga, wa hubbud dunya. Yang keempat, wa qillatul haya. Yang kelima, wa tulul amal. Yang keenam, wa zalimul la yantahi. Ada 6 perkara yang dapat menghapus pahala amal perbuatan, yaitu sibuk mencari aib orang lain, keras hatinya, cinta dunia, sedikit rasa malunya, panjang angan-angan, dan perbuatan zalim yang tidak ada hentinya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 6 perkara yang boleh merosak amal ibadah kita. Yang pertama sekali, ini yang mungkin susah kita hindari, tapi kalau kita dapat menghindarinya, tentulah pahala kita besar. Apa dia yang pertama? Al-istighalu ala uyubil khalqi, ataupun al-istighalu ala uyubin nas. Al-istighalu ala uyubil khalqi maksudnya sibuk dengan urusan orang lain, sementara urusan pribadinya tidak pernah dia classify ataupun tidak pernah dikelirkan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, maksudnya ceklah dosamu, barulah cek dosa orang lain.
Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sibuk cek kesalahan kita, insya Allah we don't have time to justify other people. Kita tak ada waktu untuk menjustik, mengadili, menghakimi orang lain. Kenapa? Karena kita saja juga banyak dosa. Jadi kalau kita banyak dosa, orang lain juga banyak dosa. Tapi dosa dia urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, kerasnya hati. Tidak mahu mendengar nasihat dari orang lain. Ketika dinasihati, dia berdalih. Ketika dinasihati, dia marah. Ketika dinasihati, dia sanggup mengatakan, kuburmu, kuburmu. Kuburku, kuburku. Kuburku bukan kuburmu, kuburmu bukan kuburmu. Artinya untuk apa engkau nasihati aku? Seakan-akan dia maksum daripada dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, wahubbud dunya, orang yang terlalu cinta kepada dunia. Sebab kalau sudah terlalu cinta masuk dalam diri kita, hutang tak mau kita bayar. Baik hutang dengan Allah maupun dengan hutang sesama manusia. Hutang dengan sesama manusia ini berat. Kalau tidak diselesaikan sekarang, akan dianjak, akan dibawa ke akhirat kelak. Yang ikopnya, yang siksanya bukan sehari dua hari. Mungkin beribu tahun lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau boleh selesaikan sekarang, sekarang juga. Sebab kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tak kita, siapa lagi? Mau mengharapkan orang lain yang membalaskan, membayarkan hutang kita umpamanya. Berniatlah terlebih dahulu. Sebanyak apapun hutang Anda, sebanyak apapun hutang Anda kepada Allah maupun kepada sesama manusia, berniat dulu untuk menyelesaikannya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantu. Yang seterusnya watulul amal. Panjang sekali angan-angannya. Kalau dulu saya rajin beribadah, sekarang saya sudah banyak pahala. Kalau dulu saya rajin belajar, sekarang saya sudah jadi ustaz-ustazah. Kalau. Jadi jangan biarkan kalau itu terbuka lebar sehingga setan itu boleh masuk menggerogoti diri kita. Kalau sudah kalimat kalau ini masuk, maka kita akan menjadi ahli-ahli penghayal berat. Kalau andainya umpamanya. Jangan itu lakukan. Tulul aman. Yang seterusnya, waqillatul haya, sedikit rasa malu. Apa maksud sedikit rasa malu? Aibnya yang seharusnya ditutup, disimpan rapi, rapat, dan dibantu oleh Allah sudah dirapatkan, tidak ada orang tahu, tapi dia yang membongkarnya. Maka betullah apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-fitnatu na'imatun, la'natullahu man aiqadhaha. Fitnah itu tidur, diam, Allah melaknat orang yang membangkitkannya. Bagaimana yang melakukan zina, maksiat dengan Allah sehingga dia jadi fitnah, itu urusan dia dengan Allah. Tapi yang membongkar fitnah tersebut jauh lebih besar dosanya. Kalau mereka yang melakukan maksiat, dia bertaubat dengan Allah, boleh jadi Allah ampunkan dosanya dengan taubatan nasuha. Tapi kalau orang yang menyebarkan fitnah tersebut, selagi dia tidak bertaubat, tidak minta ampun, maaf kepada orang yang pernah disakiti hatinya dengan sebab tersebar aibnya, maka dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ungkapan mengatakan the bad news is the good news. Maksudnya berita yang buruk bila digilap, bila dibersihkan, dia akan menjadi berita yang viral. Tengok berapa juta orang yang mendengar, menelan berita tersebut, maka dia juga mendapatkan dosa jariahnya. Yang terakhir, wa zalimul la yantahi, menzalimi orang tidak berhenti-henti. Ingat, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab. Orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Sekali dia berdoa,
maka orang yang menzalimi tersebut يا akan hancur. رمضان يا Mudah-mudahan enam نفحة perkara ini الرحمن dapat kita hindari para رمضان pemirsa yang dirahmati يا Allah Subhanahu wa رمضان Ta'ala. شهر Lebih-lebih جود di penghujung bulan suci وغفران Ramadan رمضان yang betul datang daripada Allah. يا Salah silap نفحة daripada saya pribadi. الرحمن Wallahul رمضان muwaffiq يا ila sabilir رمضان rasyad. شهر Assalamualaikum جود warahmatullahi وغفران wabarakatuh. كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما